Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin berbagi praktik baik tentang prinsip-prinsip kucing. Kucing bukan tentang memberitahu atau menghakimi. Kucing adalah tentang bermitra, mendengarkan dengan penuh perhatian dan membantu rekan yang di kucing untuk menemukan solusi mereka sendiri. Jadi di sini kucing bukan kita mengajari, bukan kita memaksakan kehendak kita, tapi kita lebih kepada bermitra, mendengarkan dengan penuh perhatian dan membantu mereka menemukan solusi untuk mereka sendiri. 3 prinsip utama kucing. Yang pertama adalah kemitraan. Kita bermitra dengan si kucing atau orang yang kita kucing, bukan menjadi atasan atau coach yang merasa lebih pandai. Artinya kita tidak menggurui mereka, bukan kita menghakimi juga mereka, tapi kita bermitra. Yang kedua, prinsip yang kedua, percakapan 2 arah. Kita mendengarkan dengan seksama dan terlibat dalam percakapan yang terbuka dan kolaboratif, ya. Jadi percakapan yang diminta dalam kucing itu adalah percakapan 2 arah. Bukan hanya kita yang selalu bicara, sedangkan kucing hanya mendengar, atau kucing mendengar berbicara, kita hanya mendengar, tapi keduanya harus saling memberikan pandangannya, atau percakapannya menjadi 2 arah dan berkolaboratif di situ tentunya. Yang ketiga, prinsip kucing yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Ya. Kita membantu orang yang kita bantu, ya, untuk menemukan kekuatan dan potensi mereka untuk tujuan mereka. Jadi bukan semata-mata kita yang memberikan solusi atas kehendak kita atau atas kemauan kita, tapi karena kekuatan dan potensi mereka sendiri, dan untuk mencapai tujuannya yang mereka inginkan juga. Itulah 3 prinsip utama dari kucing. Sedangkan ada 4 pola pikir kucing, ya. Yang pertama, fokus pada rekan yang kita bantu, ya, kita kucing. Fokus pada individu dan kebutuhan mereka, bukan pada masalah atau kekurangan mereka. Jadi kita fokus pada rekan yang kita bantu, ya. Fokus pada individu dan kebutuhan mereka. Jadi mereka itu butuh apa gitu, ya. Bukan malah kita mencari masalahnya, terus kita gali masalah itu untuk menyalahkan, atau kekurangan mereka kita jadikan hal yang kurang baik atau seperti apa, bukan. Tapi kita membantunya, fokus padanya untuk kebutuhan mereka. Yang kedua, pola pikir kucing atau kucing, ya, yaitu terbuka dan ingin tahu. Kita selalu ingin belajar lebih banyak, ya, dan memahami perspektif rekan yang kita bantu atau kita kucing. Jadi kita harus terbuka dan ingin tahu. Ingin tahunya bukan berarti kita untuk hal-hal yang negatif tentunya,
kita cari tahu terus, kita gali, kita beri pertanyaan, kita kasih pertanyaan pemantik supaya mereka bisa menceritakan apa sebenarnya yang terjadi atau apa yang sedang dialami dengan gamblang seperti itu. Yang ketiga, kesadaran diri, ya. Pola pikir kucing yang ketiga yaitu kesadaran diri. Kita menyadari pikiran, perasaan, dan bias kita sendiri, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi interaksi kita dengan orang yang kita bantu atau kita kucing, ya. Termasuk yang keempat adalah melihat peluang baru, ya. Kita tidak terpatok pada masalah yang alami orang itu, tapi kita dengan menggali informasi, menggali banyak informasi dari si orang yang kita bantu itu atau orang yang kita kucing, kita akan bisa memberikan masukan terkait hal-hal peluang baru yang mungkin kekuatan dia ada di sana atau supportnya ada di sana, gitu ya. Jadi itu penting juga, karena dengan melihat kekuatan, melihat potensi yang ada pada orang yang kita kucing, tentunya ini akan membuka peluang untuk kita bisa mengarahkan orang tersebut untuk bisa membuka jalan baru atau peluang baru di luar peluang yang sudah ada di orang tersebut, gitu ya. Nah, itu penting buat kita tentang kucing. Selanjutnya ini juga akan saya bahas tentang nilai guru penggerak, ya. Nilai guru penggerak yang telah saya pelajari, baik itu secara individu maupun berkelompok, ya. Seorang guru penggerak mestinya memiliki nilai yang ada dalam kompetensinya sendiri, yaitu yang pertama nilai yang berpihak kepada murid. Jadi berpihak kepada murid itu adalah nilai yang telah dibahas, ya, yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentunya. Nah, setelah nilai yang pertama yaitu berpihak kepada murid, juga yang kedua, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, ada yang tidak kalah penting, yaitu nilai mandiri, ya. Nilai mandiri itu adalah poin yang kedua yang mestinya kita miliki sebagai guru, ya, meskipun tidak memiliki label guru penggerak tentunya, tapi saya meyakini Bapak dan Ibu memiliki potensi itu. Sedangkan nilai yang ketiga adalah reflektif, ya. Kita selalu membiasakan melakukan refleksi, ya, baik itu refleksi dengan model 4P atau yang lainnya. Terus setelah itu nilai yang keempat adalah kolaboratif, ya. Jadi seorang guru penggerak itu harus mampu berkolaborasi, ya, dengan siapapun dan dimanapun. Termasuk yang kelima adalah inovasi, ya. Seorang guru yang baik, seorang guru yang bisa menggerakkan, mestinya memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi-inovasi, ya, tidak terhenti hanya gara-gara kita mengalami kesulitan atau hambatan, tapi dengan inovasi-inovasi yang dimiliki tentunya kita akan bisa mengatasi semua kekurangan ataupun hambatan yang kita alami, ya. Itu terkait dengan nilai guru penggerak. Selain nilai guru penggerak yang bisa kita pelajari juga di dalam pendidikan guru penggerak, yaitu tentang peran guru penggerak, ya.
peran guru penggerak Bapak dan Ibu itu sangat penting tentunya. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran ya. Jadi kita selaku guru tentunya itu memiliki kompetensi atau kemampuan yang seharusnya kita miliki, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran ya, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua yaitu menjadi coach bagi guru lain atau orang lain gitu ya, menjadi coach bagi guru lain itu. Nah, di sini juga penting Bapak dan Ibu, selain menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga yaitu mendorong kolaborasi perannya. Bagaimana kita menciptakan di sekolah itu atau di lingkungan kita itu kolaborasi bisa berjalan dengan baik. Itu tugas kita bersama ya. Nah, yang lain lagi apa itu? Yang keempat yaitu mewujudkan kepemimpinan murid ya. Nah, ini juga penting dimiliki oleh peran seorang guru penggerak. Peran yang juga tidak kalah pentingnya, yang terakhir yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini poin yang kelima dari peran guru penggerak ini tidak semua orang mampu ya untuk menggerakkan komunitas. Salah satunya yang kita lihat di video ini adalah salah satu wujud dari menggerakkan komunitas. Bahkan ini bisa dibilang sudah luar biasa ya, karena ini dilakukan di luar sekolah, artinya tidak di sekolah itu. Ini dilakukan di klub atau komunitas olahraga renang. Jadi saya dari tahun 2006 dulu telah mendirikan atau membentuk sebuah klub ya, sampai sekarang, dan alhamdulillah semakin berkembang dan anak-anak juga menggali potensinya dengan nyaman ya. Itu yang penting. Selain kita menggerakkan, juga kita mesti tahu yaitu tadi apa terkait dengan nilai tadi, nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Kalau di sini saya adalah bagaimana berjuang berpihak kepada para atlet. Para atlet juga memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing tentunya yang harus kita pahami ya. Terus juga mandiri ya, mandiri juga penting kita dorong. Nilai mandiri itu yaitu salah satunya kita tidak perlu harus bergantung kepada orang lain, kita harus tetap berjalan dan juga terus berkolaborasi tentunya ya dengan masyarakat, dengan wali murid, dan juga tidak lupa juga nilai tentang reflektif ya. Kita selalu memberikan refleksi setiap minggu atau bahkan setiap kali kita habis berlatih di sini. Jadi itu juga yang menjadikan kita tetap eksis sampai hari ini. Ingin prestasi itu pasti, tapi tidak hanya cukup prestasi begitu saja. Kita perlu melihat kondisi anak-anak, melihat perkembangan anak-anak, dan juga melihat hak anak-anak. Bahwasanya anak-anak adalah mereka insan yang ingin juga bermain, ingin bersanda gurau, ingin ceria gitu kan. Maka kita tidak boleh merampasnya begitu saja. Itu meski latihan, tapi tetap kita kondisikan anak-anak tetap menjadi anak-anak yang periang, anak-anak yang gembira gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi nilai yang ada di guru penggerak atau peran guru penggerak di sini sebenarnya sudah nampak ya. Walaupun seringkali kita melupakan itu. Tapi yang pasti anak-anak adalah istilahnya anak-anak itu bukan orang dewasa mini.
orang dewasa yang miniatur, yang kecil badannya, bukan. Anak-anak adalah anak-anak gitu, anak-anak yang masih senang dengan bermain, senang mengeksplor banyak hal gitu ya, anak-anak yang senang dipuji dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu kita pahami bersama ya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, dan anak-anakku sekalian, juga kita mesti menyadari dan mengerti bagaimana setiap manusia itu memiliki kebutuhan ya, memiliki kebutuhan. Yang pertama bisa kita simpulkan atau kita bisa analisis. Yang pertama, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, manusia itu memiliki kebutuhan yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima ya, untuk diterima dimanapun. Nah, terus yang berikutnya, kebutuhan yang mana lagi? Yaitu kebutuhan tentang kekuasaan dan penguasaan. Terkait yang keempat adalah kebutuhan tentang kebebasan, kebutuhan akan pilihan, milih di mana. Contoh, anak-anak tidak kita bisa paksakan harus gaya dada atau gaya bebas atau kupu atau punggung gitu ya. Anak-anak memiliki kebutuhan untuk bebas memilih kan gitu. Termasuk yang berikutnya adalah kebutuhan kesenangan. Anak-anak atau kita manusia itu membutuhkan kesenangan ya, kebutuhan untuk merasa senang gitu ya. Nah, itu juga penting dalam kehidupan kita semua, makhluk hidup yang ada di dunia ini, itu kan. Jadi kita harus memahami itu. Terus ada lagi Bapak Ibu, apa itu? Terkait dengan batas usia anak-anak ya. Anak-anak itu tentunya memiliki periode usia, misalkan 0 sampai 8 tahun ya. Dalam periode ini ya, ini masih tentang wiraga ya. Bagaimana perkembangan raga anak-anak itu dikembangkan ya, termasuk indera anak tumbuh pesat sekali pada umur itu. Terus habis itu selain wiraga ada yang kedua, usia 9 sampai 16 tahun itu periode wiraga wirama ya. Periode usia ini anak mulai berkembang pikirannya, maka selain melanjutkan pendidikan untuk mengkonsumsi kebutuhan perkembangan jasmani dan indera, maka yang belum usai periode juga fokus dalam menentukan proses berpikir anak agar mereka semakin selaras atau seirama. Dan yang terakhir usia 17 sampai 24 ya, yaitu wirama. Kalau tadi wiraga wirama, sekarang wirama. Pada rentan usia ini menuntun dan menantang anak dalam hal pengelolaan diri ya tentunya. Ini penting juga gitu ya. Jadi ada tahapan yang dibagi dalam usia anak-anak. Tahap perkembangan psikososial ya, menurut Erikson ya. Yang pertama yaitu tahap 1 usia 0 sampai 1,5 tahun ya. Yang kedua tahap 2 usia 1,5 sampai 3 tahun. Tahap yang ketiga usia 3 sampai 5 tahun. Tahap yang keempat usia 5 sampai 12 tahun. Tahap yang kelima usia 12 sampai 8 tahun. Tahap yang keenam usia 18 sampai 40 tahun ya. Jadi itu hal-hal yang bisa kita pahami bersama terkait dengan anak-anak, tentang orang dewasa, dan juga tentang kita semua makhluk hidup yang ada di dunia ini ya. Terima kasih.